Tomon Utara yang paling pertama menjadi pionir sekota kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi juga lebih khusus untuk sekolah tangguh bencana ini, SMA Bogor mendapat prioritas sebagai pilot project daripada sekolah tangguh bencana ini. Oleh karena itu tentunya saya selaku wali kota berharap bahwa dengan terjadinya kegiatan ini itu akan memberikan dampak yang baik kepada kita semua. Setelah dampak yang baik sehingga kita tidak akan saling menuding, apalagi akan selalu terjadi kambing hitam apabila terjadi erupsi Gunung. Kalau tadi malam mungkin saya mendapat SMS ini di warga ini oleh kesehatan pada waktu erupsi, mereka menyampaikan ini Tomon ini seperti apa ini? Kalau itu sudah bobot tapi kemudian mati stroke lagi. Kami warga Kaskas dan kini mau sangat ketakutan. Ini ada 20-30 SMS yang masuk bagi saya ini, sehingga sosialisasi ini saya anggap sangat penting ini dan menjadi momentum bagi kita semua bahwa bukan hanya masyarakat tapi sekolah-sekolah dan anak-anak siswa juga akan menjadi semacam pionir untuk menyampaikan seperti apa kalau terjadi erupsi ya, lebih khusus tentunya erupsi Gunung Bogor ini. Bapak Ibu saudara, dalam sosialisasi ini kita akan dibagikan roadmap seperti apa misalkan kalau terjadi erupsi Gunung Bogor, adik-adik siswa dan guru-guru harus memberi arahan seperti kemana ya, seperti kemana kita akan mengungsi dan sebagainya. Kenapa memang prioritas yang kita Utara? Karena Tomon Utara itu paling dekat dengan Gunung Bogor. Tomon Utara berdekat dengan Gunung Bogor, jadi tentunya adik-adik yang sangat mengenal seperti apa Gunung Bogor dan yang sering terjadi apa namanya tanah longsor itu berdekat dengan kilo dari Kaskas. Bapak Ibu saudara, di Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang kesiapan bencana yang mengatakan bahwa kesiapan bencana ini stakeholdernya bukan hanya pemangku kepentingan bahwa ada musbida, ada unsur TNI, Polri dan sebagainya, tapi stakeholder pemangku kepentingan dari undang-undang itu adalah kita semua ya. Kalau di Tomon tentunya masyarakat dan pemerintah termasuk jajaran ya, baik guru jajaran dinas dan seluruh jajaran pemerintah Tomon. Tapi yang dimaksud dengan pemangku kepentingan untuk pasca bencana ini adalah bagaimana kita mengantisipasi sebelum terjadinya bencana, kita mengantisipasi sementara terjadi bencana, dan kita mengantisipasi pasca bencana ini terjadi. Seperti apa kira-kira pemahaman dari sebelum, sementara dan sesudah bencana? Seperti apa antisipasi ini? Oleh karena itu tentunya sekali lagi bahwa Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang bencana alam ini itu nantinya akan disosialisasikan kepada kita semua seperti apa nantinya. Bahkan saya percaya bahwa untuk Tomon ini sudah sangat lengkap. Apabila sedang terjadi bencana, roadmapnya, pemetaannya seperti apa, sudah ada gambaran-gambaran yang jelas. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Tomon yang dikomandani oleh Komandan Siaga Bencana Ibu Kapolres Ibu Yusufin Martinhaus sudah melaksanakan yang namanya simulasi bencana. Simulasi bencana itu disimulasikan di daerah Kaskas dan kini masyarakat kini orang Kaskas. Bagaimana apabila terjadi bencana? Saya kira mungkin apakah juga guru-guru mengikuti atau memonitoring. Jika apabila terjadi bencana seperti ini yang ditindakan. Apabila pada waktu malam terjadi bencana, apakah PPK harus sembunyikan dan sebagainya. Itu perlu juga harus kita ketahui, termasuk juga adik-adik siswa dari SD, SMP, SMA. Bapak Ibu saudara, saya berharap sekali lagi bahwa dengan adanya sosialisasi, tapi juga sekaligus pembukuan dari guru-guru dan siswa-siswa, baik untuk penanggulangan siaga bencana dan tangguh bencana ini, akan lebih memberikan kesiapan bagi kita semua, pemerintah dan masyarakat Tomon dalam rangka kita menanggulangi bencana apabila bencana itu akan datang. Tapi tentunya sebagai orang percaya, seperti penyampaian awal tadi, saya bertanya apakah kita sering melaksanakan ibadah di sekolah. Kita harus sering berdoa ya. Seperti mana? Doa ini perlu sebenarnya, sangat perlu, bukan cuma siaga bencana yang Gunung Bogor, tapi semua tantangan-tantangan yang terjadi di Kota Tomon, lebih khususnya ke sekolah-sekolah ini.
Sekolah-sekolah mesti lagi harus melaporkan. Maka di sini harus memonitoring seperti apa tindak lanjut dari pelaksanaan ibadah di sekolah-sekolah ini. Setiap hari harus dilaporkan kepada kami sehingga kita akan meredam yang namanya seperti kejadian di Kayau ini. Kalau kita membaca di Quran ini banyak sekali punya kejadian aneh yang menimpa di sekolah-sekolah anak kita itu harus disikapi secara jelas oleh semua kita ya, termasuk adik-adik. Adik-adik ini kalau ada sesuatu harus melaporkan ke guru di sekolah, langsung melaporkan kalau ada yang aneh-aneh seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian sambutan yang mau disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.